Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, penyakit itu tidak pernah bertanya berapa umur kita. Mau umur 20, 30, atau 40. Kalau sudah waktunya sakit, ya sakit. Jadi jangan pernah merasa sakti atau kebal. Tubuh yang kelihatan bugar di luar belum tentu bersih di dalam. Lihat narasumber kita kali ini. Usianya baru 44 tahun. Masih sangat produktif kan? Tapi apa yang terjadi? Dia mendapatkan pukulan ganda. Kenapa jangkit jantung ditambah lagi stroke menghajar tubuhnya? Bayangkan 2 penyakit pembunuh nomor 1 menyerang di satu tubuh yang masih muda. Sekarang saya tanya Anda, siap nggak kalau tiba-tiba besok pagi Anda kehilangan kehidupan normal? Nggak bisa kerja, harus bergantung pada keluarga atau orang lain? Berat nggak? Berat, sangat berat. Pasti jawabannya nggak siap dan nggak mau kan? Jangan tunggu menyesal, baru berubah. Mari kita ambil hikmahnya dari narasumber hari ini. Cegah sekarang bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Tommy Cokro. Halo pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Ya, terima kasih rekan saya Rahman Afri atas kalimat-kalimat pembuka tadi. Menjadi pengingat untuk kita semua bahwa jangan pernah merasa sakti atau kebal. Tubuh yang kelihatannya bugar di luar belum tentu tidak ada masalah di dalam organ-organnya. Nah, hari ini bersama kita semua adalah para praktisi kesehatan yang sudah hadir. Ada Mas Yohanes dan juga Mas Boy Abidin dan juga narasumber yang hadir ingin mendapatkan solusi. Jadi kami yakin Anda pun butuh solusi. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat info sehat. Ya, seperti biasa kita mulai dengan info sehat. Kali ini adalah serangan stroke dapat disebabkan penyakit jantung. Lengkapnya seperti apa? Bukan saya yang jelasin. Yang harus menjelaskan adalah Mas Boy. Silakan Mas Boy. Ya, jadi pemirsa, Anda pernah mendengar tentunya penyakit stroke. Ya, yang Anda tahu stroke ini adalah masalah pecahnya pembuluh darah atau adanya sumbatan pembuluh darah di otak. Tapi Anda juga harus tahu bahwa serangan stroke ini dapat disebabkan oleh masalah atau penyakit di jantung. Kenapa sih bisa terjadi? Ya, ini umumnya terjadi adanya gumpalan darah ya yang berasal dari jantung. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya turbulensi. Biasanya ini terjadi pada jantung yang punya masalah pada katupnya yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Dan kemudian emboli tadi atau trombus atau gumpalan darah tadi kemudian mengalir melalui sistem peredaran darah dan kemudian menyumbat pembuluh darah yang di otak. Jadi sumbernya dari jantung, ada masalah pada katup jantung, kemudian ada gumpalan darah yang menyumbat otak dan terjadilah stroke. Karena gumpalan darah yang berasal dari jantung ini lebih besar ukuran daripada sumber darah yang lain, maka ini biasanya kerusakan pada otaknya cukup fatal. Ya, jadi buat Anda ini hati-hati. 20-30% terjadinya stroke ini bisa disebabkan oleh karena stroke emboli ya dari jantung. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan buat Anda yang punya masalah katup jantung dan kemudian mendapatkan antikoagulan. Anda harus rutin minumnya. Karena apa? Karena kalau Anda tidak rutin minumnya, maka berisiko 5 kali lebih tinggi untuk terjadinya masalah stroke. Jadi sekali lagi, stroke dan penyakit jantung ini ada kaitannya, ada hubungannya. Jadi Anda harus jaga betul kesehatan jantung Anda dan juga menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda supaya tetap terjaga baik dan berisiko untuk terjadinya masalah stroke serta komplikasinya. Oke, terima kasih Mas Boy atas informasinya. Jadi simak dan tentu harus waspada. Dan seperti janji kami tadi, sudah ada dan telah hadir di sini yaitu Ibu Atia sebagai narasumber kami atau Ibu Tia, betul Bu ya? Selamat datang Bu Tia, terima kasih telah hadir di sini dengan kita semua. Tentunya untuk cerita banyak soal apa saja yang terjadi sama Ibu. Kok saya dengar punya masalah jantung dan juga terkena serangan stroke, betul Bu ya? Betul. Ya. Boleh Bu ya cerita dulu apa sih pada saat itu terjadinya bagaimana Bu? Awal-awal sih ini saya kena stroke itu
Awalnya kolesterol tinggi, 150. Iya. Kepala pusing terus menerus. Terus pas jam 2 malam langsung lemes, tiba-tiba. Iya, langsung lemes sebelah kiri. Oh, sebelah kiri sudah Iya. lemas, sulit bergerak gitu Bu ya? Saya sulit. Terus wajah, mulut? Kena saya mulut sebelah. Pas jam 2 malam kena itu, sampai jam 6 pagi saya urut-urut dulu tuh di rumah tuh. Aku puntur. Jam 7 malam baru dibawa ke rumah sakit Hermina. Dirawat di Mari. Oh. Iya. Ya. Dirawat. Ibu Tia sendiri kalau setelah terkena stroke nih Bu, dampak yang masih Ibu rasakan baik dari tangan maupun kaki itu seperti apa Bu? Boleh nggak diperlihatkan ke kami? Coba diangkat Masih tangannya. kaku. Ya, coba diangkat. Oke. Yang kiri ya, yang kiri, kiri. kiri, ya. Kemudian jalannya Bu, coba dicontohkan Bu sedikit. Ya. Ya, pelan-pelan Bu. Ya. Oke. Oke, cukup Bu. Kembali Ya, lagi boleh. oke. Bantu lagi pelan-pelan Bu. Ya. Nah, ya. Ya. Selain dari gejala yang masih sisa ini gerakan tangan dan kaki yang masih belum maksimal ya Bu ya. Ada nggak Bu apa ya gangguan-gangguan emosional yang Ibu rasakan setelah stroke? Emosional Seperti udah enggak ya, Enggak. tapi dulu-dulu ada. Oh iya, sering nangis sedih. Nangis. Sedih ya. Iya. Apa yang Ibu tangisi pada saat itu? Ya sedih nih, sakit sebelah. Untuk Soalnya Ibu sebelah, dulu ya. aktif kan Bu ya kalau nggak salah Bu ya? Ya bener ya, untuk sekolahan kemana aja. Naik apa Bu? Untuk anak sekolah, Oh, naik motor. dagang-dagang keliling dah tuh. Jadi Ya, pada saat Ibu bawa motor. terkena tuh merasa, wah Iya, ini kaget saya. kaget dan tampaknya Iya, merasa kayak stop iya, gitu benar, semuanya gitu Bu iya, ya. benar. Berhenti semuanya gitu Bu ya. Betul. Itu terjadinya berapa tahun yang lalu Bu? November 2023. November 2023. Iya, 2 tahun 3 bulan ya. 2 tahun 3 bulan Iya. itu waktu sebelum itu Ibu tahu pernah Ibu punya masalah dengan hipertensi, punya masalah dengan jantung dan segala macamnya? Tadi saya rendah, cuman kolesterol tinggi 250, Apa yang tinggi 250 Bu? kolesterol. Kolesterol. Kemudian apa lagi Bu yang pernah Ibu tahu sebelum Ibu mengalami Tadi serangan stroke ini? Ya sakit kepala sini, pundak, Oh. rasa berat. Kepala pusing terus tiap hari. Ya, sempat diperiksa waktu itu dengan kolesterol tinggi, dengan tensi tinggi, Ibu dapat obat. Ibu Iya. rutin nggak minumnya? Waktu itu kolesterol tinggi saya ke Puskesmas. Mhm. Waktu itu saya berhenti terus, pas enakan berhenti. Gimana Bu? Jadi pas enakan berhenti? Berhenti lagi, iya. Ibu memberhentikan sendiri Iya, obatnya? betul. Iya, Karena Ibu merasa sudah enakan. Padahal Ibu nggak lakukan pemeriksaan atau bukan disarankan oleh dokter untuk iya. dihentikan? Itu nggak tahu kolesterol tinggi ini. Hmm. Iya. Tapi pada saat Ibu terkena stroke pada saat itu siapa saja yang bantu Ibu? Suami. Suami Suami sama adik ipar. sama adik ipar. Ada yang Ibu ingin sampaikan nggak untuk suami dan adik ipar pada sekarang ini? Makasih ya buat Tari. Yang udah nganterin ke rumah sakit terus. Ya, yang penting kan Ibu berterima kasih itu tentu ini berkat doa-doa juga dari suami dan adik ipar yang terus ya memberikan atensi dan perhatian. Ya semangatnya sama kan, pengennya Ibu sehat, Bu Tia ya, betul Bu ya? Betul. Nah sekarang dengan apa yang terjadi, apa yang paling Ibu kangenin untuk keadaan Ibu? Pengen sembuh, cepat pulih seperti semula. Lihat lagi. Oke, dan selama ini Bu sudah melakukan apa aja Bu untuk membuat Ibu lebih sehat? Misalnya, apakah latihan jalan misalnya? Pagi latihan jalan. Kalau di mall olahraga, Apa tuh olahraganya? olahraganya paling gerak-gerak badan. Iya. Paling angkat karet. Nah, selain Iya. pergerakan yang Ibu sudah latih nih Bu, untuk obat-obatan yang diresepkan dokter, apakah Ibu rutin minum? Iya, minum sekarang rutin pas masa stroke. Ada obat apa aja Bu yang Banyak. dikonsumsi? Atorvastatin, Obat warfarin, kolesterol. iya kolesterol, asam Kemudian urat, obat asam urat, mancar darah, pengencer darah, sama tensi. obat tensi. Sudah berarti itu rutin minum ya Bu ya. Tapi masalahnya gini nih Bu, sebelum dilakukan pengambilan gambar kan kita sudah melakukan pemeriksaan. Hasil tensi Ibu ini masih tinggi ya Bu ya. Di 144/84. Normalnya adalah di 120/80. Jadi ini kan yang menyebabkan Ibu terkena gangguan jantung, kemudian terkena stroke, salah satunya adalah tensi yang tinggi. Kalau misalkan tensi Ibu masih tinggi seperti ini, belum dikendalikan dengan baik, maka resikonya bisa ada komplikasi lagi Bu. Dan perlu diingat, stroke itu bisa berulang.
dan apabila berulang maka dampaknya akan lebih berat. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan yang baik-baik tetap dipertahankan, Bu. Obat-obat yang diresepkan dokter sesuai anjuran dokter tetap dikonsumsi, jangan diberhentikan sendiri ya, Bu ya. Berarti Ibu sudah paham, Bu ya, pokoknya obat jangan sampai di stop, tetap dilanjutkan sesuai arahan dari dokter ya. Itu yang paling penting. Dan sekarang tentu waktunya dengan semangat Ibu sehat berada di sini kepada pemirsa semua dan juga untuk Ibu agar jauh lebih sehat. Dan di sini waktunya kita akan memberikan solusi dan juga bagi pemirsa yang juga mengalami hal yang sama, terutama mengalami serangan stroke. Ya, jadi pemirsa, ada satu teknologi namanya teknologi laser. Ini digunakan secara rutin ya di pergelangan tangan kiri. Ya, dan low level terapinya akan menyinari 2 pembuluh darah di pergelangan tangan kita, kemudian dia akan mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Suatu zat yang memang ada dalam pembuluh darah kita, tapi kadarnya menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Ya, bertambahnya usia, ya kadar nitrik oxide-nya akan menurun dan menyebabkan masalah pada dinding pembuluh darah kita. Ya, dinding pembuluh darah menjadi lebih menebal, kemudian terjadilah penumpukan lemak di sana, kemudian terjadi penyempitan. Dan ini akan berdampak pada tekanan darah, berdampak pada kerja jantung kita, berdampak pada aliran darah kepada sel-sel di dalam tubuh kita. Dan untuk meningkatkan kadar nitrik oxide, maka teknologi laser ini akan membantu ya, meningkatkan nitrik oxide sehingga pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lancar aliran darahnya, dan ini nanti akan berdampak pada metabolisme di tubuh kita, berdampak pada kerja jantung dan juga berdampak pada tekanan darah. Ya, jadi buat Anda nih pemirsa yang punya masalah dengan tekanan darah yang belum terkendali, ya Anda harus perhatikan betul kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser secara rutin. Ya, ini adalah upaya yang kita lakukan dari luar, pemirsa. Anda juga bisa mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral untuk melengkapi upaya dari dalam. Dengan begitu, maka metabolisme sel tubuh kita bisa bekerja dengan lebih optimal. Suplementasi antioksidan ini tentunya harus memiliki jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan harian kita. Mengandung 10 antioksidan, ya, kemudian dia punya daya serap yang tinggi, proses pembentukan atau pembuatannya itu diawasi dengan ketat, ada sertifikasi dari badan resmi yang ada di Indonesia yaitu dari Badan POM. Dan ini perlu Anda perhatikan betul ya, supaya apa? Upaya untuk mendapatkan kesehatan ini lebih optimal lagi. Jadi buat Anda yang punya masalah dengan tekanan darah, seperti apa yang juga dialami oleh Bu Tia, ayo mulai dari sekarang terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral mulai dari sekarang. Ya, jadi Ibu Tia dan pemirsa di rumah, teknologi laser yang kita bicarakan ini adalah alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya ini akan menyinari 2 pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris. Selain itu, ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Selain itu, Anda menggunakan yang di pergelangan tangan juga wajib menggunakan yang intranasal. Nah, Ibu Tia, jadi diperhatikan ya Bu ya, nanti Ibu Tia juga perlu menggunakan yang intranasal. Nah, dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilebarkan dan dilancarkan sehingga dapat membantu pemulihan stroke, kemudian mencegah stroke berulang atau mencegah stroke, kemudian mencegah demensia atau kepikunan, kemudian membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan dapat membantu meregenerasi area wajah. Jadi Ibu Tia dan pemirsa di rumah gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu dari dalam juga Anda perlu mengupayakan dengan konsumsi suplementasi yang lengkap, mengandung 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral. Keduanya akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, membantu menstabilkan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi pemirsa ingat, jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Langsung take action. Dengarkan dan segera lakukan tindakan. Aku Laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda sebagai upaya untuk mencegah
dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aqulaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Gogomall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di Gogomall. Saya ulangi ya, hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Ya, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Aqulaser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy. Nah, tadi kita sudah lihat tuh, ada tulisannya kan, solusi sehat. Nah, kali ini solusi sehat kami adalah latihan pernapasan bagi pasien jantung. Pursed lip breathing. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa, Mas Yo sudah siap untuk memperagakan dan mencontohkannya untuk Anda. Silakan Mas Yo. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang pasien dengan gangguan jantung, ini akan terjadi gangguan kontraksi dari jantung tersebut dan akan terjadi penurunan oksigen di dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan tensi Anda bisa meningkat, kemudian gangguan pada katup jantung itu sendiri. Nah, berikut adalah solusi sehat yang dapat Anda lakukan untuk dapat mengoptimalkan oksigen yang ada di dalam tubuh Anda. Latihan ini disebut latihan pernafasan. Tujuan latihan ini adalah untuk mengoptimalkan oksigen yang masuk di dalam tubuh Anda. Selain itu dapat membantu menstabilkan denyut jantung Anda. Nah, pemirsa, saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana latihan pernafasan ini bisa Anda lakukan. Ada beberapa tahapan yang dapat Anda lakukan. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah rilekskan bahu Anda. Kemudian tarik nafas selama 2 detik melalui hidung. Kemudian kerutkan bibir dan buang nafas selama 4 detik melalui mulut. Lakukan gerakan ini selama 10-15 menit. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya. Yang pertama, Anda bisa tarik nafas melalui hidung. Tahan 2 detik, kemudian kerutkan bibir dan buang melalui mulut. Lakukan gerakan ini 10-15 menit setiap hari. Dengan optimal melakukan gerakan ini, maka kebutuhan oksigen di dalam tubuh Anda akan dibantu untuk dipulihkan dan denyut jantung Anda akan dimaksimalkan. Terima kasih Mas Yo. Nah Bu, jadi tadi kalau misalnya melihat
serangan stroke yang Ibu alami, kira-kira menurut pemahaman Ibu, kebiasaan apa saja sih yang Ibu lakukan sampai akhirnya terkena stroke menurut Ibu? Makan goreng-gorengan, Makan goreng-gorengan. makan santan. Oh gitu. Iya. Kok tidurnya Bu gimana Bu? Tidurnya sih biasa, Cukup gitu Bu? ya cukup ya. Oke. Tapi kalau kalau Ibu kesehariannya cukup rajin gitu Bu ya? Ya, Banyak kegiatan Bu ya banyak biasanya ya? banget. Antar sekolah, antar les, Oke. antar ngaji, dagang-dagang, apa keliling-keliling. Bu, dulu waktu Ibu masih sehat sebelum terkena stroke, ada latihan olahraga atau aktivitas fisik, Bu? Setiap minggu pergi baik sih ke suami, ke taman-taman gitu. Jalan-jalan di Iya, taman, benar, ya. rutin olahraga ya. Olahraga. Merokok, Enggak, Ibu nggak merokok. Suami merokok nggak? suami merokok. Artinya merokok di dalam rumah, merokok Ya, di depan luar Ibu? sih, di luar. Luar. Iya. Tapi Ibu masih mencium bau asap rokok. Kadang-kadang iya, masuk ke dalam dia. Oke, ya itu merupakan suatu kondisi yang juga akan berisiko untuk jadi masalah pada kualitas darah dan darah Ibu. Ya, jadi Ibu harus jaga betul nih Bu, pola hidup Ibu ya, karena kalau Ibu sudah pernah kena stroke, ya saya nggak nakut-nakutin Bu, tapi risiko untuk terjadi stroke berulang ini cukup tinggi ya, apalagi dengan kondisi Ibu sekarang kondisi tangan dan kakinya memang belum pulih betul. Ya, jadi ada upaya yang bisa kita lakukan Bu, supaya Ibu bisa kembali pulih, supaya Ibu bisa beraktivitas kembali secara normal. Ibu Tia tetap semangat untuk pemulihan pasca stroke ini. Pola hidupnya tetap harus diubah menjadi pola hidup yang sehat. Ikuti saran dokter ya Bu ya. Rutin kontrol ke dokter. Ingat Bu, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Nah, upaya yang bisa kita lakukan tambahannya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini digunakannya rutin Bu, sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Ini dapat membantu mempercepat kita untuk tidur dan membantu mempertahankan fase tidur kita masuk ke fase deep sleep. Karena pada malam hari menggunakan teknologi laser ini akan mengoptimalkan peningkatan hormon melatonin, di mana hormon melatonin tujuannya untuk mempermudah untuk tidur. Kemudian pada pagi hari ketika menggunakan teknologi laser, ini akan diaktifkan, akan dioptimalkan produksi hormon serotonin. Di mana hormon serotonin ini berfungsi untuk menstabilkan mood dan dapat meningkatkan energi kita. Ya, selain itu Ibu Tia juga harus menggunakan tambahan teknologi yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Digunakannya pada otot-otot yang lemah, bisa pada lengan, bisa pada paha, bisa pada betis. Nah, ketika nanti menggunakan NMES, ini akan memberikan stimulasi ke otot supaya ototnya bisa kontraksi secara pasif. Selain itu akan memberikan stimulus ke saraf di otak, memberitahu bahwa otot tersebut masih bisa bergerak. Nah, otot ini walaupun pada pasien pasca stroke wajib untuk digerakkan supaya ototnya tidak mengecil. Pada dasarnya otot ini selain untuk penyokong tubuh juga berperan penting pada metabolisme kolesterol dan metabolisme gula. Jadi untuk Ibu Tia dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, dari dalam juga harus ada upaya, yaitu dengan konsumsi suplementasi yang lengkap, mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Keduanya ini akan bekerja secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda sehingga komplikasi tidak terjadi dan faktor resiko seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat dapat terkendali. Ya, dan pemirsa, kita semua di dunia ini diberi kesempatan untuk hidup satu kali. Jangan sia-siakan hidup itu ya dengan berbagai macam penyakit. Yang lalu biarlah berlalu. Buat Anda yang pernah terkena stroke, ayo hadapi masa depan yang lebih sehat, menuju lebih sehat. Jadi buat Anda, buat Bu Tia yang punya masalah khususnya mengenai hipertensi, ayo segera kendalikan. Ya, kita semua ingin bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Bu Tia ingin dong ya lihat anak-anaknya lulus wisuda, anak-anaknya menikah, ingin melihat cucu. Ya, tentunya kita semua sebagai orang tua juga ingin bisa terus mendampingi anak-anak kita, bisa melihat cucu-cucu kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu Anda harus berupaya. Apa upaya yang bisa Anda lakukan? Mulai dari sekarang, terapkan pola hidup sehat. Mulai dari jaga berat badan Anda, jaga pola tidur Anda, jaga faktor stres, lakukan olahraga, jaga pola makan Anda, hindari rokok. Ya, semuanya harus Anda lakukan untuk supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Dan upaya yang lain yang bisa Anda lakukan dengan bantuan teknologi laser.
lengkap. Anda gunakan yang di pergelangan tangan kiri, Anda gunakan yang di rongga hidung. Untuk Anda yang punya masalah dengan otot-otot, Anda juga bisa menggunakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dan ini Anda harus lakukan, Anda harus gunakan secara rutin, secara kontinu. Jangan nunggu nanti. Buat Anda yang sehat, ya ini bisa dilakukan upaya pencegahan. Untuk Anda yang sudah sakit, ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit Anda. Dan juga untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita mau sehat, mau nikmati hidup ini dengan kondisi sehat, dengan kondisi bahagia, ayo mulai dari sekarang lakukan pola hidup sehat dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan juga mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin, dan mineral. Jangan tunda ya, mulai dari sekarang take action. Bu, sekarang kalau misalnya Ibu sendiri melihat apa yang dijelaskan tadi, laser itu tepat untuk orang yang sudah terkena stroke atau yang sehat? Buat sehat boleh, yang stroke boleh. Nah, benar. Tepuk tangan dong. Berarti siap Bu ya menggunakan teknologi laser ya Bu ya? Ya pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran. Pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Aku Laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar televisi atau Anda juga bisa langsung kunjungi Cafe Showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Saya ulang ya, hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Jadi ingat, Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ya, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat! Ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Aku Laser sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.